Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek analisis data dan perancangan yang berjudul pembuatan aplikasi klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih berbasis web dengan metode pengamanan Extreme Programming. Di sini kelompok kami beranggotakan Muhammad Zaki Ilhami, saya sendiri Muhammad Arif Ramadan, Rifki Ihsan Fauzi, dan Faiz Fauzi. Oke, di sini kami akan menyampaikan beberapa bab, di mana bab 1 pendahuluan akan disampaikan Fauzi, bab 2 akan disampaikan oleh saya, bab 3 akan disampaikan oleh Mas Zaki Ilhami, dan bab 4 akan disampaikan oleh Mas Rifki Ihsan. Oke, untuk bagian bab 1 pada Mas Faiz, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari inti dari si bab 1 ini, yaitu pendahuluan. Di sini yang pertama itu ada latar belakang. Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih adalah sebuah lembaga kesehatan yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, perlu dibangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu dalam mempromosikan berbagai macam pelayanan yang ada di klinik Al-Fatih. Yang dimana pada saat ini klinik hanya dapat diakses atau diketahui oleh orang sekitar lokasi, sehingga pasien yang datang ke klinik setiap bulannya hanya pasien yang beranggotaan saja. Aplikasi ini dibuat agar klinik Al-Fatih bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dengan cakupan pasien yang lebih luas jangkauannya. Metode pengembangan Extreme Programming dipilih karena dapat mengatasi perubahan kebutuhan yang sering muncul dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang pertama itu ada bagaimana agar klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih ini dapat diakses dengan mudah tanpa harus datang ke lokasi. Yang kedua itu ada bagaimana agar klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih dapat dikenal oleh semua banyak masyarakat dari berbagai wilayah. Yang ketiga itu ada tujuan. Yang pertama tujuannya itu memudahkan pasien dalam mencari solusi di dunia kesehatan, terutama masalah tumbuh kembang anak sendiri. Yang kedua itu ada membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan yang cocok untuk tumbuh kembang anak. Yang keempat itu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kita ambil, yang pertama itu ada studi literatur. Nah, untuk studi literatur ini melakukan penelitian literatur terkait pengembangan aplikasi seperti kesehatan anak, metode Extreme Programming, dan teknologi web terbaru yang memahami dasar teoritis dan praktis. Yang kedua itu ada studi kasus. Melakukan studi kasus di klinik Al-Fatih untuk mengidentifikasi kebutuhan konkret pengguna, proses operasional yang ada, dan tantangan yang perlu diatasi. Yang ketiga, wawancara. Melakukan wawancara dengan owner klinik dan masyarakat terkait untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka terkait aplikasi klinik tumbuh kembang anak. Yang keempat, ada survei. Melakukan survei kepada pengguna potensial aplikasi untuk mengumpulkan data lebih luas terkait preferensi mereka terhadap fitur-fitur aplikasi yang diinginkan. Yang kelima, ada pengembangan prototipe untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna dan menilai kelayakan teknis aplikasi. Yang ketujuh ada keenam ada analisis data, analisis keamanan, menilai risiko keamanan yang mungkin muncul dalam pengelolaan data medis anak-anak dan merancang langkah-langkah keamanan yang sesuai. Yang ketujuh, pengembangan aplikasi. Di sini kelompok kita menggunakan metode Extreme Programming
untuk mengembangkan aplikasi secara iteratif dengan melibatkan tim pengembang, anak klinik, dan masyarakat dalam proses kolaboratif. Yang kedelapan ada pengujian, melakukan pengujian terintegrasi, fungsional, dan performa untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Kesembilan ada evaluasi, menilai keberhasilan aplikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk responsif, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan perbaikan. Nah, merencanakan strategi pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan berkinerja dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari bab 1 dari kelompok kami. Mungkin bisa dilanjut dengan saudara Arif. Oke, sini saya akan melanjutkan pada bab 2 pembahasan ya. Pada poin pertama ada konsep program. Program ini dibawakan bertema promosi klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih. Konsep yang digunakan aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan anak. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu menambah jumlah pasien yang datang ke klinik. Dengan begitu, manfaat aplikasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat maupun owner klinik Al-Fatih. Masyarakat pun dapat terbantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan anak dan dapat membantu owner juga, keuntungan owner terus meningkat. Adapun pelayanan yang disediakan di klinik Al-Fatih yaitu okupasi terapi, sensori integrasi, terapi bicara, terapi perilaku, remedial terapi, dan fisioterapi. Poin kedua program, poin pertamanya ada data programnya. Ini perkembangan pasien dari Mei sampai September 2003 selama 5 bulan ya. Di bulan Mei ada 143 pasien, di bulan Juni meningkat 13 pasien, 156 pasien. Di Juli hanya meningkat sedikit ya, hanya 1 pasien. Di Agustus cukup signifikan meningkat 19 pasien, dan di September 189 pasien meningkat 13 pasien. Dengan catatan 189 pasien dalam 5 bulan ini terdapat ada pasien yang perpanjang, berhenti, dan daftar baru asesmen. Ini perkembangan jumlah pasiennya. Kemudian poin keduanya ada tipe data yang digunakan. Dalam program ini yang digunakan ialah karakter atau string. Karakter atau string digunakan untuk menampung, mengolah, dan memproses data input berupa huruf. Data input yang menggunakan tipe data ini adalah pilihan menu, nama pasien, jenis pelayanan, dan lain-lain. Kemudian ada poin ketiga, perintah dan fungsi program. Program yang dibuat di sini terdiri beberapa perintah dan fungsi untuk menjalankannya. Pertama, perintah input dan output untuk menjalankan fungsi utama program, di mana input yaitu digunakan hanya satu, yaitu scan. Sedangkan perintah output yang digunakan adalah print dan get. Operasi manipulasi string digunakan untuk menyalin dan membandingkan data teks. Sini ada use case-nya, di mana proyek ini akan membantu dalam mengkolaborasikan dari staf klinik terhadap pasien, sehingga tidak perlu dengan langsung bertatap muka ataupun dapat mendaftar jadwal sesuai ketentuan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan bab 3 akan disampaikan oleh Mas Zaki. Adanya saya silakan. Oke, terima kasih Saudara Arif. Untuk bab 3 ialah pengimplementasi dan testing. Nah, di sini kita telah membuat sebuah web komponen profile sebuah klinik tumbuh kembang anak, yaitu Al-Fatih Center.
demi untuk membantu permasalahan yang tadi telah dipaparkan oleh pembicara kita sebelumnya. Ya, jadi kita untuk memecahkan masalah tersebut kita buat sebuah company profile seperti ini. Ya, di sini ada deskripsinya. Ya, nanti juga kita para calon pasien juga bisa mendaftarkannya lewat sini. Ya, terus pasien juga bisa melihat-lihat, membaca semuanya. Jadi tidak hanya blog biasa saja. Yang sebelumnya yang sebelumnya cuma sepertinya ini aja, mereka belum mempunyai aplikasi berbasis web. Jadi para calon pasien cuma bisa ini aja. Nah, karena dari sini kita ingin membantu mereka, kita buatkanlah company profile dan jadi seperti ini. Ya. Dari sini, nah pada headnya, pada bagian headnya ini terdapat judulnya untuk halaman, ini judul halaman, ini navbarnya, application bar, terus juga di bagian body kita ada section hero, ada about, terus ada layanan, ya, dan nanti di bagian footer sini juga ada div sosial dan link. Ini scriptnya untuk script pada aplikasi web yang tadi. Kita di sini menggunakan indeks HTML, terus nanti disambungkan ke CSS untuk biar mempercantik, untuk memperindah para calon pasien atau para customer biar terlihat lebih indah. Terus juga kita tambahkan JavaScript juga, ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari bab 3. Selanjutnya penjelasan bab 4 yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Rifki Islam Fauzi. Selanjutnya bab 4 penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek yang kita buat ini ialah pertama, semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara seksama. Begitupun dengan bahasa pemrograman HTML yang merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah dengan kompleksitas atau tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan program yang dibuat tidak akan bisa berjalan apabila salah satu sintaks itu missing. 2. Dalam bahasa pemrograman HTML, memperhatikan struktur dasar, tag dan elemen, nesting, atribut dan validitas, kompatibilitas browser, penyusunan kode, CSS dan JavaScript, sumber daya eksternal. Ini selalu penting untuk memeriksa dokumen HTML Anda secara berkala dan jika mungkin, pelajari pembaruan dalam standar HTML terbaru untuk menjaga kemampuan dalam mengembangkan situs web yang baik dan efisien. 3. Tipe data merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian tipe data yang tepat dalam pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga menjadikan pemrograman secara keseluruhan lebih sederhana. Keempat, sebuah program yang diciptakan tentunya memiliki satu tujuan tertentu yang diharapkan dapat menangani permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan program, ada hal yang perlu diperhatikan yang tidak kalah pentingnya selain sintaks dan penggunaan tipe data yang tepat, yaitu konsep dan ketentuan program. Selanjutnya saran. Yang pertama, semoga dengan makalah ini menjadi titik pendorong bagi siapapun yang ingin belajar bahasa pemrograman HTML secara mendalam. 2. Semoga makalah ini bisa Semoga dengan pembuatan proyek makalah ini bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca dalam memahami setiap sintaks umum yang ada pada bahasa pemrograman HTML. Kami harap pembuatan proyek ini berguna dan dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat untuk
menjadi lebih paham mengenai program dan aplikasi pendukung lainnya. Itu saja isi dari bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Ya, terima kasih untuk Mas Rifki. Ya, mungkin itu saja presentasi proyek dari kelompok 5 kami. Bila banyak kata yang salah mohon dimaafkan. Untuk itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.